Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang gaya magnet. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, maka siswa diharapkan mampu: 1. Menentukan besar dan arah gaya Lorentz pada kawat lurus berarus listrik. Yang kedua, menentukan besar dan arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Ketiga, menerapkan kesetimbangan gaya listrik dan gaya magnet pada gerak partikel. Keempat, menentukan jari-jari lintasan partikel dalam medan magnet. Yang kelima, menentukan letak suatu penghantar dalam medan magnet yang tidak mengalami gaya Lorentz. Baik, kita akan kupas lebih jauh. Kita akan awali dari gaya magnet. Gaya magnet atau gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi akibat interaksi antara medan magnetik dengan arus listrik. Nah, dalam hal ini, gaya Lorentz yang muncul bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama, karena muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Lalu, karena adanya arus listrik yang mengalir dalam medan magnet. Atau yang terakhir adalah karena 2 buah penghantar lurus yang sejajar yang dialiri arus listrik. Dan ketiga inilah nanti yang akan kita kupas lebih jauh. Nah, berkaitan dengan ini kita akan lihat yang pertama, gaya magnet pada penghantar berarus dalam medan magnetik. Apabila sebuah penghantar berarus diletakkan dalam medan magnet, maka penghantar tersebut akan bergerak ya akibat pengaruh gaya Lorentz yang bekerja pada penghantar. Nah, berkaitan dengan ini, Bapak akan ajak Anda untuk melihat video ini dulu. Dalam video ini ada sebuah magnet ya yang dipisahkan, utara selatan dipisahkan oleh sebuah pembatas, dan kemudian kita gunakan ya sebagai pengubah tegangan untuk sumber tegangannya. Nah, di sini 25 volt kita pakai. Kita akan konversi bolak-balik menjadi arus searah. Dan ini kemudian kita hubungkan dengan selai kawat, ya, seutas kawat, yang mana kita tandai ya kawat yang kita letakkan di dalam medan magnet. Nah, perhatikan di sini ada kutub utara north dan ada juga kutub selatannya south, lalu dipisahkan oleh pembatas ya. Nah, dalam hal ini kawat kita letakkan di antara 2 kutub ya. Sengaja kita buat seperti ini. Gaya magnet yang muncul seperti gambar ini namanya adalah gaya Lorentz ya, kaidah tangan kanan, dan gaya magnetnya pastinya medan magnet dalam hal ini muncul dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, kita akan coba hidupkan, maka mengalir arus listrik. Perhatikan, akibat adanya arus listrik di dalam medan magnet, maka kita akan sesuaikan tegangannya dulu. Perhatikan di situ kawat penghantar ya bergerak akibat adanya gaya Lorentz di antara medan magnetnya ya. Ini salah satu bentuknya. Coba kita ulang sekali lagi. Nah, perhatikan bahwa kawat itu ditarik ke atas karena adanya gaya Lorentz yang muncul yang berarah ke atas. Jadi dalam hal ini arus listriknya ya berarah dari depan kita menuju kita. Dan perhatikan penghantarnya ditarik ke atas, sehingga di sini kita dapat simpulkan bahwa gaya Lorentz-nya berarah ke atas ya. Maka akan muncul gaya Lorentz. Kita akan kupas satu-satu. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini gerakan dari batang penghantar tadi. Ini ada kabel, perhatikan arah medannya tadi dari utara ke selatan, dari kiri ke kanan. Nah, inilah
yang kita sebut sebagai gaya Lorentz atau gaya magnetik. Perhatikan di situ arah arus ditunjukkan oleh arah ibu jari, medan magnet oleh keempat jari ya, dan terbukanya telapak tangan, itulah menjadi arah gaya Lorentz-nya. Ini kita sebut sebagai kaidah tangan kanan ya, nanti kita akan kupas lebih jauh. Oke, berdasarkan percobaan ya, tadi sudah kamu lihat di videonya, maka ternyata besar gaya magnet yang mempengaruhi suatu penghantar pertama bergantung pada kuat arus listriknya. Artinya semakin besar kuat arusnya, maka akan semakin besar gayanya. Lalu panjang penghantarnya, boleh X atau L ya. Lalu kemudian induksi magnetiknya, satuan Tesla, serta sinus sudut antara arah arus dengan arah induksi magnetik. Bisa kamu lihat di gambar itu, arah arusnya dengan arah induksi magnetik ya. Oke. Nah, secara matematis, hubungan besaran ini terhadap gaya magnet kita tuliskan dengan F sama dengan BIL sin alfa. Dengan alfa adalah sudut antara arus dengan induksi magnetik ya. Atau bil sin alfa, boleh. Biar gampang diingat. Oke. Nah, arah gaya magnet atau gaya Lorentz ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi posisi di sini kita menggunakan tangan kanan, yang mana apabila tangan kanan dibuka dengan ibu jari menunjukkan arah arus I, dan keempat jari lain yang dirapatkan menunjukkan arah medan magnet B, maka arah keluar dari telapak tangan menyatakan arah gaya Lorentz. Nah, dalam kaidah tangan kanan ini ada 3 besaran yang akan kita pergunakan. Arus ya diwakilkan oleh ibu jari, kemudian arah keempat jari diwakilkan itu medan magnet, dan terbukanya telapak tangan itu adalah gaya Lorentz-nya. Oke, kalau kita gambarkan lebih spesifik kira-kira seperti ini ya. Kamu perhatikan di situ. Ketika besaran F, I, dan B ini saling tegak lurus, namun ada kalanya antara B dengan I membentuk sudut alfa. Nih. Atau boleh dibuat tangannya kalau kamu mau versi yang kedua, boleh juga seperti ini, seperti tembak kita buat. Ya, ibu jari itu tetap sebagai arah arus, kemudian jari tunjuk itu sebagai induksinya, dan jari tengah itu sebagai arah gaya Lorentz-nya. Dalam hal ini, ketiganya saling tegak lurus ya, sehingga membentuk seolah-olah membentuk koordinat X, Y, Z. Nah, lalu yang kedua kita akan tentukan gaya magnet pada muatan bergerak dalam medan magnetik. Kalau tadi arus yang kita tinjau, sekarang kita akan meninjau dari muatannya ya. Pada dasarnya, kuat arus listrik adalah jumlah muatan yang bergerak per satuan waktu dengan arah, kalau kamu masih ingat, menurut pergerakan muatan positif. Inilah konsep arus di awal kelas 12 ini sudah kita pelajari. Nah, apabila sebuah muatan Q bergerak dengan kecepatan P dan setelah waktu T menempuh lintasan sejauh L, maka dalam hal ini kita dapat katakan bahwa kuat arus listrik I sama dengan Q per T, dan panjang lintasan yang ditempuh partikel menurut GLB adalah L sama dengan P kali T. Nah, dengan menggunakan 2 konsep ini, maka kita gambarkan seperti ini. Arah induksi B-nya berarah sumbu X positif, gaya magnetnya sumbu Z negatif, dan P-nya ke sumbu Y positif. Ini apabila sebuah partikel bergerak dalam medan magnet. Tetap ada muncul gaya magnet yang kalau kamu perhatikan saling tegak lurus. Oke. Nah, sebelumnya bahwa gaya Lorentz itu adalah BIL sin alfa. Nah, kita uraikan I dan L menurut pergerakan muatan tadi, maka gaya Lorentz-nya dapat juga kita tentukan dengan B kali Q per T dikali P kali T kali sin alfa ya. Kita uraikan I dengan L. Nah, dari sini maka dapatlah kita bahwa gaya Lorentz pada muatan yang bergerak adalah BQP sin alfa. Ya. Nah, dalam hal ini jika P saling tegak lurus dengan B, artinya sin alfa itu adalah sudut antara P dengan B, maka gaya Lorentz-nya adalah BQP. Inilah gaya Lorentz-nya.
Dengan F adalah gaya lorennya, Q itu muatan listrik yang bergerak, P kecepatan muatannya, B adalah induksi magnetik, dan alfa adalah sudut antara P dengan B. Itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan arah gaya lorennya? Nah, arah gaya loren kita tetap pergunakan kaidah tangan kanan, namun ada catatan sedikit di sini, ya, yang mana arah arus listrik digantikan dengan kecepatan. Dengan arus listrik searah gerak muatan positif dan berlawanan dengan arah gerak muatan negatif. Jadi kalau muatan positif yang bergerak, maka arah geraknya sama dengan arah arusnya. Tetapi kalau muatan negatif yang bergerak, maka arah arusnya harus berlawanan kamu buat dengan arah gerak muatannya, ya. I tadi digantikan oleh P dengan catatan ini. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Ini kita misalkan adalah muatan positif yang bergerak, maka tetap kita pergunakan kaidah tangan kanan dengan I ibu jari itu digantikan oleh P. Nah, lalu kemudian bagaimana Pak jika gerak partikelnya sejajar dengan B? Kalau tadi saling tegak lurus. Kalau sejajar misalnya seperti ini, induksi magnetiknya berarah ke timur, lalu partikelnya juga berarah ke timur dengan kecepatan P. Dalam hal ini, maka sudut antara B dengan P itu 0, atau bisa juga 180 derajat, maka dalam hal ini gaya lorennya bernilai 0. Artinya, gerak partikel tidak dipengaruhi oleh gaya loren. Nah, berkaitan dengan ini kita lihat dulu contohnya. Sebuah darah bermuatan listrik negatif bergerak dengan kecepatan sebesar 2 kali 10 pangkat 3 meter per sekon, searah dengan sumbu X positif di ruang yang mengandung medan listrik dan medan magnet, tetapi tidak terpengaruh terhadap gerak ini. Jika kuat medan listrik 8 kali 10 pangkat 2 Newton per kolom, searah dengan sumbu Z negatif, tentukan besar dan arah induksi magnetik pada zarah tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, partikel ini bergerak dalam medan magnet dan medan listrik. Namun katanya, medan magnet dan medan listrik itu tidak mempengaruhinya. Dalam arti yang lain, ya, berarti di sini dapat kita simpulkan, besar gaya loren akibat medan magnet sama nilainya dengan gaya listrik atau gaya Coulombnya. Sehingga keduanya saling menandakan partikel tidak dipengaruhi geraknya. Baik, kita lihat dulu. Diketahui dari sini kecepatannya 2 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Dan dapat kita simpulkan tadi P Coulomb, gaya listrik sama dengan gaya lorennya. Lalu kuat medan listriknya adalah 8 kali 10 pangkat 2 Newton per kolom, searah sumbu Z negatif. Nah, ditanya B. Baik, kita jawab. Lintasan darah tidak terpengaruh medan magnet karena adanya keseimbangan antara gaya listrik dengan gaya magnet, sehingga darah tetap bergerak pada lintasan lurus. Karena terjadi keseimbangan gaya loren dengan gaya listrik, ya, maka dapatlah kita tuliskan B Q P dari gaya lorennya akan sama dengan E dikali Q. E itu adalah medan listrik dikali Q, ya, muatan yang bergerak. Mudah-mudahan kamu masih ingat persamaan di listrik dan statis. Nah, dari sini maka dapatlah kita tentukan bahwa B sama dengan E per P. Ruas kiri kanan saling meniadakan. Kita hitung 8 kali 10 pangkat 2 dibagi 2 kali 10 pangkat 3. Maka ternyata besar medan magnet pada lintasan tersebut adalah 0,4 Tesla. Lalu bagaimana dengan arahnya? Untuk menentukan arahnya, ya, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan tadi. Di sini tadi terjadi keseimbangan. Kita coba gambarkan keseimbangannya. Ini tadi, ya. Jarah elektronnya bergerak ke arah sumbu X positif, maka I berarah kita buat kebalikannya, gitu ya. Lalu gaya listrik, ya, dan medan listrik ini biasanya searah ke sumbu Z negatif, maka untuk tidak mempengaruhi jarah, gaya Coulombnya, ya, ke arah berlawanan, ya, seperti ini. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan boleh dicobakan, arahkan ibu jari ke kiri, kemudian gaya loren ke hadapanmu, ya, ke arah kamu,
maka dapatlah kita tentukan bahwa arah induksinya adalah ke sumbu Y negatif seperti ini. Ya, bisa ya? Baik, kita lanjutkan. Jika partikel yang bergerak dengan kecepatan saling tegak lurus dengan induksinya, ya, maka akan selalu juga gaya Lorentz tegak lurus dengan kecepatannya. Akibatnya adalah lintasan partikel ternyata menjadi gerak melingkar beraturan. Dalam hal ini, gaya Lorentz bertindak sebagai gaya sentripetal partikel. Itu ya. Nah, kalau Bapak gambarkan kira-kira seperti ini, perhatikan arah gaya Lorentz-nya ya, selalu menuju pusat lintasannya, pusat lingkarannya seperti ini. Jadi gaya ini menjadi gaya sentripetalnya. Ini kalau kita ambil di dalam medan yang menembus bidang atau cross. Nah, atau yang keluar bidang ya, dalam medan magnet yang keluar bidang seperti ini ya. Ini semua posisi ini kalau kamu perhatikan, Bapak ambil 4 posisi di sini ya, menggunakan kaidah tangan kanan. Boleh dicoba, induksi magnetiknya keluar bidang berarti keempat jarimu menuju kamu, kemudian kecepatan itu ibu jari, maka gaya Lorentz-nya akan berarah ke bawah. Begitu juga kalau kita tinjau pada arah timur, kemudian di bawah dan arah barat. Boleh dicoba, maka arahnya akan seperti ini. Sehingga dapat kita sebutkan bahwa dalam hal ini gaya Lorentz-nya bertindak sebagai gaya sentripetalnya. Dan ini yang akan kita pergunakan. Maka untuk menentukan jari-jari lintasan partikel, digunakan sistem keseimbangan gaya pada gerak melingkar beraturan, di mana sigma F sama dengan M dikali A sentripetalnya, dengan Et Lorentz sama dengan M dikali AS, dan dari sini dapat kita tuliskan gaya Lorentz-nya tadi B P ya, karena saling tegak lurus, sinnya kita hilangkan, dan M dikali percepatan sentripetal itu adalah P kuadrat per R. Dari sini maka dapatlah kita menentukan jari-jari lintasan partikel adalah MP per BQ. Inilah besar jari-jari lintasan partikel yang bergerak dengan kecepatan saling tegak lurus dengan induksi magnetiknya. Nah, lalu jika partikel bergerak dengan arah tertentu, misalnya alfa tidak sama dengan 90 atau alfa tidak sama dengan 180, maka biasanya lintasan partikel ini akan berbentuk spiral ya, berbentuk spiral memutar ya, seperti susunan pegas. Nah, begitu ya. Dalam hal ini R adalah jari-jari lintasan partikel, M itu massa partikel, dan P adalah kecepatan partikelnya. Contoh ini, sebuah proton dengan muatan Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom dan M sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilogram bergerak dengan kecepatan 1,6 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Ini kalau kamu perhatikan kecepatannya sangat besar ya, mendekati kecepatan cahaya ya. Ini biasanya adalah gerak-gerak dari partikel ya. Tegak lurus terhadap medan magnet homogen sebesar 0,05 Tesla. Hitunglah jari-jari lintasan dan kecepatan sudut proton tersebut ya. Karena induksi magnetik tegak lurus dengan arah kecepatannya, maka dapat kita pastikan lintasan partikelnya berbentuk gerak melingkar sehingga akan ada jari-jari. Dan kalau kita lihat di sini ada ditanya juga tentang kecepatan sudut. Nah, kaitannya ini nanti kita akan pergunakan besaran gerak melingkar ya. Kita lihat dulu dari soal, berarti diketahui Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom, M sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilogram, P adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 7 meter per sekon, lalu B sama dengan 0,05 Tesla. Dari sini ditanya R dan omega kecepatan sudutnya. Kita jawab, karena P tegak lurus dengan B, maka lintasan proton membentuk lingkaran. Dan dalam hal ini terjadi keseimbangan gaya Lorentz dengan gaya sentripetalnya ya. Sehingga FL sama dengan Fs kita masukkan, maka BQP akan sama dengan MP kuadrat per R. Nah, dari sini tadi kita sudah uraikan di depan, R sama dengan MP per BQ. Kita substitusi, maka nilainya M tadi 1,67 kali 10 pangkat minus 27, lalu P-nya 1,6 kali 10 pangkat 7,
dibagi B-nya 5 kali 10 pangkat minus 2, kita standarkan, kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Dapatlah kita bahwa ternyata jari-jari lintasan protonnya adalah 3,34 meter. Nah, dengan menggunakan ini, ya, sehingga untuk menentukan kecepatan sudut kita gunakan hubungan gerak melingkar dengan gerak linear P sama dengan omega dikali R. Dari sini kita dapat tentukan omega sama dengan P per R. Kita memasukkan nilainya. Hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 7 dibagi 3,34. Dapatlah kita hasilnya di sini adalah 4,79 kali 10 pangkat 6 radian per sekon. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kecepatan sudut putaran proton adalah 4,79 kali 10 pangkat 6 radian per sekon. Yang terakhir yang mau kita bahas juga berkaitan dengan gaya Lorentz ini adalah gaya magnetik pada dua penghantar lurus sejajar berarus listrik. Ini adalah contohnya, ya, gambar pertama kedua penghantar arah arusnya sama, lalu gambar kedua arah arusnya berbeda. Kita akan kupas yang pertama dulu, ya, ketika arah arusnya sama. Perhatikan, coba pergunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan induksi magnetiknya. Dalam hal ini, induksi magnetik kawat 1 akan bekerja di kawat 2 dan induksi magnetik oleh kawat 2 akan bekerja pada kawat 1. Maka dapat kita gambarkan, perhatikan di situ, genggam kawat 1, maka induksi magnetik pada kawat 2 akibat kawat 1 adalah B1, arahnya masuk bidang. Sekarang kita genggam kawat 2, maka induksi magnetik pada posisi kawat 1 ternyata keluar bidang. Sehingga dalam gambar kamu perhatikan di situ, B1 masuk bidang, B2 keluar bidang. Dalam konteks ini, ya, B1 dan B2 saling berlawanan arah. Lalu gaya Lorentz-nya yang mana? Kita pergunakan kaidah tangan kanan. Kita coba mulai dulu pada kawat 1. Ibu jari ke atas mengikuti arus. Kemudian arah medan magnetnya ke arah kita. Maka ternyata gaya Lorentz-nya berarah ke kawat 2. Dan kemudian kita coba pergunakan kaidah tangan kanan untuk kawat 2. Arus listrik ke atas. Gaya magnet masuk bidang. Maka gaya Lorentz-nya ternyata menuju kawat 1. Sehingga kedua kawat untuk penghantar yang arah arusnya sama adalah saling tarik-menarik seperti ini. Bisa ya? Oke. Lalu kita akan tinjau bila kedua kawat berlawanan arah arusnya. Kita akan tinjau dulu, genggam kawat 1, maka seperti tadi, ya, sama. Sekarang, genggam kawat 2 dengan ibu jari berarah ke bawah, maka B2 akibat kawat 2 yang bekerja pada kawat 1 ternyata masuk bidang. Sehingga kedua medan magnet ini masuk bidang. Kita coba pergunakan kaidah tangan kanan untuk kawat 1, ibu jari ke atas menggantikan I, arah medan magnet masuk bidang, ya, berarti ke depanmu. Maka ternyata gaya Lorentz-nya telapak tangan kita berarah ke kiri. Sekarang kita pergunakan untuk kawat 2. Arusnya ke bawah, medan magnet meninggalkan kita, ya, ke depan, arah ke depan. Maka perhatikan telapak tanganmu ternyata menuju ke arah timur. Oleh karena itu, bila dua kawat yang arah arusnya berlawanan, maka gaya Lorentz-nya adalah saling tolak menolak seperti ini, ya. Nah, itulah penerapan kaidah tangan kanannya. Baik, untuk induksi magnetik penghantar 1, ya, yakni B1 bekerja pada penghantar 2 dan induksi magnetik penghantar 2 yang kita sebut B2 bekerja pada penghantar 1 seperti yang Bapak sampaikan tadi. Maka dalam hal ini kita bisa tentukan bahwa B1 adalah min0 I1 per 2 VA. Berarti jarak kedua penghantar adalah A. Lalu B2 juga sama, min0 I2 per 2 VA. Gaya Lorentz kedua penghantar adalah, kalau kita perhatikan berkaitan dengan konsep gaya Lorentz, maka dapat kita simpulkan pada penghantar 1 bekerja B2, maka gaya Lorentz-nya adalah bil B2 I1L. Karena di penghantar 1 yang bekerja adalah B2. Sehingga dalam hal ini F Lorentz 1 adalah, kita masukkan persamaan di atas,
kita ganti B2 dari persamaan di atas, berarti mu0 I2 per 2 pi A dikali I1 dikali L, ini hasilnya. Dan pengantar 2 bekerja B1, maka gaya Lorentz-nya B1 I2L. Kita masukkan B1-nya, dapat juga kita mu0 I1 I2L per 2 pi A. Perhatikan, baik gaya Lorentz yang bekerja pada pengantar 1 maupun yang bekerja pada pengantar 2 besarnya sama, ya. Besarnya sama. Sehingga dalam hal ini dapat kita simpulkan F Lorentz 1 sama dengan F Lorentz 2. Nah, ini kita sebut sebagai gaya persatuan panjang. Kalau kita buat FL per L, itu namanya gaya persatuan panjang karena panjangnya biasanya sama atau dibuat sama. Ya, gaya persatuan panjang pada dua pengantar lurus sejajar berarus listrik adalah sama, akan tarik menarik jika arah arus searah dan tolak menolak jika arus berlawanan arah. Contoh, dua kawat sejajar dialiri arus listrik seperti gambar. Tentukan letak kawat ketiga dari kawat satu agar kawat tersebut tidak mengalami gaya magnet atau gaya Lorentz. Nah, kalau kita perhatikan I1 besarnya 4 ampere, I2 5 ampere, lalu di antara keduanya diletakkan I3. Di manakah posisi I3 agar tidak mengalami gaya magnet? Nah, agar tidak mengalami gaya magnet, kuncinya di sini adalah gaya Lorentz yang muncul antara I1 dengan I3 harus sama dengan I3 dengan I2, ya. Baik, kita jawab. I1 tadi 4 ampere, lalu I2 5 ampere, R12 adalah 20 cm atau 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu ditanya R31. Ini artinya jarak kawat 3 dengan 1. Kita jawab, agar kawat ketiga tidak mengalami gaya magnet, maka intinya di sini adalah F13 harus sama dengan F23. Kita masukkan besarannya. mu0 I1 I3 per 2 pi R13 harus sama dengan mu0 I2 I3 per 2 pi R23, ya, kali L. Masing-masing L itu bisa kita hilangkan. Kita coba perhatikan besaran yang sama di ruas kiri, ruas kanan. Maka dari sini, sebelum kita hitung, kita coba lukiskan, ya, jarak kawat 1 dengan kawat 3. Misalnya Bapak buat seperti ini, kita buat jarak kawat 1, kawat 3 adalah X, maka kawat 3 dengan kawat 2 adalah 20 kurang X. Nih, kita coba pergunakan persamaan tadi. Kita uraikan besaran yang sama ruas kiri, ruas kanan. Maka dapatlah kita dari sini I1 per R13 sama dengan I2 per R23. Berarti di sini mu0 bisa hilang, 2pi bisa hilang, ya. I3 juga dan L juga bisa kita hilangkan. Oke. Dari sini kita substitusi nilainya, kita peroleh 4 per X sama dengan 5 per 20 kurang X. Kita coba selesaikan, 4 kali 20 kurang X sama dengan 5X. Maka dapatlah kita 80 kurang 4X sama dengan 5X. Sehingga dapat kita nilai dari X adalah 80 per 9, dapat 8,89 cm. Jadi, jarak kawat ketiga dari kawat 1 agar tidak mengalami gaya magnet adalah 8,89 cm. Itu, ya. Yang terakhir adalah penerapan gaya magnet. Berkaitan dengan penerapan gaya magnet, Bapak akan ajak Anda dulu untuk mendudukkan konsep tentang momen gaya. Ya, dalam hal ini kita sebut sebagai momen gaya Lorentz. Karena penyebabnya adalah gaya Lorentz, ya. Jika pada suatu benda bekerja momen gaya yang besar gayanya sama dengan jarak antara sumbu rotasi benda ke titik di mana gaya dikerjakan, maka benda akan berputar di sumbu rotasinya, ya. Nah, kalau kamu masih ingat di kelas 11 dulu, kira-kira begini kopel, ya, atau momen gaya. Ada dua buah gaya yang besarnya sama, terpisah sejauh D. Nih, kedua gaya ini harus besarnya sama agar berputar. Nah, dalam hal ini, jika suatu penghantar berbentuk kumparan dengan luas penampang A dialiri arus listrik dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami momen gaya Lorentz, ya. Itu berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan sebelumnya. Nah, misalnya seperti ini, perhatikan, ada sebuah kumparan berbentuk persegi panjang dengan panjangnya P, lebarnya L. Kemudian kita letakkan di dalam medan magnet B yang arahnya ke
sumbu Y positif, lalu kita alirkan arus, perhatikan arah arusnya, itu ya. Oke. Dan di setiap tiap sudut persegi panjang ini kita tandai A, B, C, D. Nih. Nah, karena dialiri arus, ya, pada medan magnet, maka akan muncul gaya Lorentz sesuai dengan konsep kita di awal tadi. Yang mana kita pergunakan kaidah tangan kanan, ya, kita tinjau di tengah, muncul gaya Lorentz yang arahnya seperti ini. Coba pergunakan kaidah tanganmu, arah di titik atas, arah I-nya ke kiri, B-nya ke atas, maka gaya Lorentz-nya ke dalam, meninggalkan kita. Begitu juga di bawah, coba arah arusnya ke kanan, kemudian magnetnya ke atas, maka gaya Lorentz-nya menuju kita, ya. Kalau di atas meninggalkan kita, yang di bawah menuju kita. Nah, ini gaya Lorentz-nya. Dan untuk menjadi sebuah kopel, kita tentukan jaraknya, ini jaraknya, ya, RCD itu untuk FCD dan RAB untuk FAB. Nah, akibat ada dua gaya yang besarnya sama, maka kumparan ini akan berputar, ya, sesuai dengan konsep tadi. Kopel gaya Lorentz pada kumparan menyebabkan kumparan berotasi pada sumbunya, tetapi tidak menyebabkan kumparan bertranslasi karena FAB itu sama nilainya dengan FCD. Sumbunya bisa kamu lihat itu di garis putus-putus yang di tengah. Nah, itu ada putarannya. Kalau kamu perhatikan kawatnya, itu arah putaran kumparannya dibuat di situ, ya. Oke, maka momen kopel yang memutar kumparan, kita pergunakan konsep momen gaya sebelumnya adalah tau sama dengan tau CD tambah tau AB. Tau pada dasarnya adalah gaya dikali lengannya. Jadi di sini adalah RCD kali FCD tambah RAB kali FAB, ya, gaya dikali lengannya. Ini harus saling tegak lurus. Oke. Maka dengan R dan F saling tegak lurus dan FL adalah BIL sin alfa, dapat kita uraikan ke dalam, maka dapat kita tuliskan tau sama dengan, kita ganti F-nya, RCD kali BIL CD sin alfa tambah RAB kali BIL AB sin alfa. Nah, perhatikan di situ bahwa R-nya adalah setengah lebar, kita bisa uraikan setengah L kali BI. L-nya adalah P, ya, arah panjangnya tadi, panjang penghantarnya, sin alfa, tambah setengah L kali BI P sin alfa. Penghantar yang kita tinjau itu berarah ke panjang, makanya itu kita pergunakan sebagai panjang penghantarnya. Nah, kita coba uraikan, ada L dan P, panjang dan lebar, hasilnya pasti kalau dikalikan luas. Maka kita coba buat setengah kali P kali L kali BI sin alfa tambah setengah P kali L kali BI sin alfa. P kali L adalah luas, maka dapat kita nyatakan bahwa momen gaya Lorentz yang membuat kumparan berputar adalah bergantung dari A kali BI sin alfa. Inilah besarnya. A adalah luasnya tadi. Jika kumparan, ya, memiliki N lilitan, maka momen gaya besar, momen gayanya ini kalau banyak lilitannya kita tentukan dengan NABI sin alfa. Nabi, gitu ya, biar gampang diingat. Oke. Dengan tau itu adalah momen gaya Newton per meter, A adalah luas kumparan meter kuadrat, kemudian alfa adalah sudut B dengan garis normal bidang kumparan, I kuat arus, ya, dan B induksi magnetik. Kita akan lanjutkan ke penerapan momen gaya. Nah, aplikasi dari momen kopel yang barusan kita bahas, itulah yang digunakan sebagai motor listrik. Dalam rumahmu ini banyak sekali pastinya bisa kamu jumpai mixer, blender, bor, kemudian penghisap air, sanyo juga termasuk, dan juga galvanometer dan voltmeter, ya. Kalau kita mau lihat susunannya, misalnya untuk susunan motor listrik kira-kira seperti ini, ada medan magnet, kemudian ada kumparan yang bisa berputar. Nah, akibat medan magnet dan gaya Lorentz-nya, maka kumparan yang di tengah itu akan berputar. Jadilah motor listrik, ya. Contohnya nih,
sepeda motor listrik ya, kemudian pengisap air sanyo ini. Lalu untuk galvanometer susunan dasarnya seperti ini. Jadi dia menggunakan inti magnet di tengah ya. Ketika kita pergunakan galvanometernya terjadi aliran arus, maka terjadi perubahan medan magnetnya, jarum bergerak. Itu ya. Baik, barangkali itulah materi penutup tentang medan magnet ya. Tadi sudah kita bahas juga aplikasinya. Selanjutnya barangkali akan kita perkuat di penugasan ya, diskusi tanya jawab. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.